Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, sesuai requestan dari kalian dalam postingan gue beberapa minggu yang lalu. Jadi dalam video kali ini gue akan membahas tentang LN Isekai Deicide. Pada intinya sih, LN ini berkisah tentang sad boy gak rupawan yang berubah menjadi ikemen karena warisan kakeknya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari prolog MC kita dalam LN ini yang bernama Tenjo Yuya. Dikatakan, Tenjo Yuya sudah menjadi sad boy sejak dini, di mana ia selalu dibully sejak di taman kanak-kanak. Mau berapa kali ia meminta ampun, tetapi mereka tidak pernah mendengarkan Yuya. Sewaktu itu Yuya juga sudah melapor kepada gurunya kalau dirinya itu selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Tapi malangnya, gurunya itu tidak mempercayai perkataan dari Yuya. Bahkan sang guru juga malah menuduh Yuya kalau Yuya lah yang salah. Nasib buruk Yuya juga tidak berhenti di situ aja loh. Ketika di rumah, Yuya juga tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tepat pada kelahiran Yuya ke dunia ini, kedua orang tua Yuya itu mengira kalau Yuya akan tumbuh menjadi seorang anak yang sangat lucu dan menggemaskan. Kedua orang tuanya juga sudah menaruh harapan besar kepada Yuya karena memang waktu itu Yuya adalah anak sulung mereka. Tetapi pemikiran itu pun langsung terkikis ketika Yuya mulai beranjak dewasa, di mana wajah Yuya itu malah menjadi jelek, dan ditambah lagi nafsu makan Yuya yang sangat tinggi membuat badannya menjadi sangat gemuk. Hal itulah yang membuat kedua orang tuanya ragu untuk menaruh harapan dan kasih sayang mereka kepada Yuya. Kemudian, kedua orang tuanya pun melahirkan dua anak kembar dan menaruh harapan kepada anak kembar mereka itu. Sejak saat itulah orang tua Yuya tidak sayang lagi kepada Yuya. Sehari-harinya merupakan sebuah siksaan bagi Yuya, di mana perlakuan orang tuanya yang sangat diskriminatif itu terlihat jelas. Untuk urusan makan, Yuya itu selalu mendapatkan makanan sisa dari kedua adiknya. Itu pun jika ia beruntung. Jika ia tidak beruntung, maka Yuya akan diberikan makanan basi ataupun makanan yang sudah hampir membusuk dan asam. Untuk urusan pakaian, Yuya hampir tidak diberikan pakaian yang layak oleh kedua orang tuanya. Dari SD hingga SMA, ia selalu mendapatkan pakaian yang compang-camping untuk dipakai. Tidak hanya itu, Yuya tidak diizinkan untuk mencuci pakaian dalam rumah karena dianggap menyia-nyiakan tagihan air saja. Jadi, Yuya pun hanya bisa mencuci pakaiannya sendiri dari air yang mengalir pada air mancur taman dekat rumah mereka. Pokoknya, kedua orang tua Yuya itu sudah menganggap Yuya sebagai anak buangan. Tapi untungnya, untuk sementara ini ia masih bisa tinggal di rumah kedua orang tuanya, karena memang orang tuanya juga masih menjaga image di hadapan para tetangga. Satu-satunya yang baik kepada Yuya hanyalah kakeknya saja. Tiap tahunnya kakek Yuya itu selalu berkeliling dunia dan mengkoleksi barang-barang aneh di dalam rumahnya. Dan ketika kakeknya tidak pergi keliling dunia lah, Yuya itu bisa mendapatkan penghiburan. Sang kakek pun terus menguatkan Yuya untuk tegar dalam menjalani kehidupan pahit dan gak ngotak yang ia jalani. Dan karena memang tidak merasa dianggap di rumahnya sendiri, jadi hampir setiap harinya Yuya itu berkunjung ke rumah kakeknya yang jaraknya itu cukup dekat. Ya, hanya di sanalah Yuya itu bisa tenang dan diperlakukan layaknya manusia pada biasanya. Namun, tak berapa lama kemudian sang kakek pun meninggal dunia dan meninggalkan Yuya sendirian menghadapi dunia kejam ini. Tapi sang kakek pun mewariskan segala harta termasuk rumah yang ia miliki kepada Yuya. Sadar kalau orang tua Yuya akan mengambil rumah itu dari Yuya, sang kakek pun menyiapkan surat warisan dan plot armor untuk menjaga hak kepemilikan tetap menjadi milik Yuya. Hingga pada akhirnya orang tua Yuya pun marah dan melepaskan Yuya untuk tinggal sendirian di rumah sang kakek. Sejak saat itulah Yuya bisa hidup dengan mandiri. Selain warisan tadi, sang kakek juga memberikan pesan kepada Yuya agar tidak menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Sang kakek juga yakin kalau suatu hari nanti Yuya juga pasti akan menemukan sebuah kebahagiaan miliknya sendiri. Dan untungnya uang warisan dari sang kakek itu bisa membuat Yuya membayar uang sekolah hingga SMA. Namun Yuya juga harus bekerja paruh waktu untuk membiayai makan dan keperluan lainnya. Namun,
Saat masuk SMA, kehidupan Yuya itu tidak jauh-jauh dari pembulian, di mana ia akan selalu menjadi samsak tinju bagi anak nakal di SMA-nya yang bernama Araki. Dan Araki juga merupakan salah satu anggota dari geng yang bernama Raksasa Merah. Bahkan waktu itu Yuya sampai ditelanjangi dan difoto persis seperti kejadian yang dialami oleh karakter Rudeus dalam anime Mushoku Tensei. Waktu itu juga, adik kembar Yuya yang bernama Tenjo Yota dan Tenjo Sora ikut membuli Yuya. Di sini, Yuya pun tidak bisa berbuat banyak ketika dirinya dipukuli dan dirampok habis-habisan oleh Araki dan gengnya. Dalam hatinya, Yuya pun hanya bisa meringis, kesakitan, dan meminta petunjuk sakti dari kakeknya yang sudah meninggal kalau dia itu harus berbuat apa saat ini. Itulah keseharian dari Tenjo Yuya, sang MC kita dalam LN ini. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya, karena sebelumnya Yuya itu dipukuli, ia pun tidak bisa masuk shift kerja pada waktunya kala itu. Dan hal itulah yang membuatnya dipecat dari semua pekerjaan pada waktunya. Di sini, Yuya pun hanya bisa menerimanya dengan lapang dada. Yuya juga berkata kalau saat ini, ia tidak boleh bersedih dan fokus untuk mencari pekerjaan pada waktu yang baru. Banyak hal lain juga yang perlu Yuya khawatirkan, seperti membersihkan rumah warisan kakeknya yang sangat besar ini. Namun saat ia melihat ke arah cermin, ia pun mulai teringat dengan mukanya yang tidak sedap dipandang, sekaligus menjadi alasan mengapa dirinya selalu dibully. Bahkan dirinya sendiri mengakui kalau mukanya itu sangat tidak mirip dengan kedua orang tuanya dan saudara kembarnya yang rupawan. Mungkin dari rasa muak dan frustasi yang terus menumpuk dalam diri Yuya, Yuya pun langsung menonjok cermin yang ada di hadapannya dan melemparkan ember ke arah cermin itu. Ia berharap dengan begitu setidaknya ia berhasil menghilangkan muka yang tidak enak dipandang itu sejenak. Tidak berhenti di situ saja, Yuya pun berniat menabrakkan dirinya ke tembok dalam rumah kakeknya. Tapi hal tak disangka pun terjadi, di mana tembok dalam rumah sang kakek itu berputar dan membawanya ke sebuah ruangan tempat sang kakek mengumpulkan segala jenis barang aneh yang ia kumpulkan saat berkeliling dunia. Sejujurnya pada awal pindah ke rumah kakeknya ini, Yuya juga sudah sangat heran kemana semua barang aneh yang dikumpulkan oleh kakeknya itu pergi, karena memang ia tidak bisa menemukannya di setiap sudut rumah. Tapi setelah melihat ruangan ini, rasa penasarannya pun langsung hilang. Dalam ruangan itu banyak sekali artefak dan relik berharga dari seluruh dunia. Tapi yang paling menarik perhatian dan memanggil kehadiran Yuya adalah sebuah pintu dengan gambar burung hantu besar di tengahnya. Dengan segala rasa penasaran dalam benaknya, Yuya pun langsung membuka pintu itu tanpa sadar. Lalu ia pun melihat sebuah ruangan dengan interior kayu di dalamnya. Namun tidak hanya itu, dia juga mendapati pesan dalam pikirannya. Tertulis kalau Yuya mendapatkan skill penilaian dan daya tahan. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan beberapa titel. Yang pertama, Master of the Door, yaitu master pintu menuju dunia lain dan dapat menggunakan fungsi menu. Fungsi yang dimaksud adalah konversi uang. Semua dapat diubah menjadi uang. Transfer, pintu dapat dipanggil ke lokasi pemilik saat ini kapan saja. Pembatasan masuk, hanya yang ditentukan oleh pemilik yang dapat melalui pintu ini. Lalu ada juga titel Yuya yang lain. Master of the House, yaitu tuan baru dari rumah tempat orang bijak yang dikatakan pernah tinggal. Yuya telah memperoleh kepemilikan rumah ini. Yang ketiga ada Elder Warder, yaitu seorang dari dunia lain. Yuya akan diberikan dorongan pertumbuhan khusus yang memungkinkan Yuya untuk mendapatkan pengalaman lebih dari biasanya. Yuya juga akan lebih mudah mempelajari keterampilan, lalu batas level titel ini telah dihapus. Dan titel terakhir dari Yuya adalah Person Who Visit a Different World for the First Time, yaitu orang yang mengunjungi dunia lain untuk pertama kalinya. Titel ini sangat berbeda dibandingkan dengan titel lainnya, dan bahkan titel ini diketahui lebih kuat dibandingkan dengan Pioneer. Nah, titel ini akan membuat proses pertumbuhan Yuya akan berjalan ke arah yang ideal. Selain itu, Yuya juga dapat menggunakan item box sebagai skillnya. Di sini, Yuya pun sangat bingung dengan semua panel-panel titel ataupun skill yang ia dapat. Tapi keanehan itu tidak berhenti di situ saja, karena ada sebuah panel status seperti dalam game yang pernah dilihat oleh Yuya. Dalam panel status itu tertulis sebagai berikut. Di sini, Yuya pun sempat putus asa karena melihat semua statusnya masih bernilai 1. Lalu,
Yuya juga mendapatkan penjelasan mengenai Battle Point dan item box yang menjadi skillnya. Battle Point atau bisa disingkat sebagai BP. Saat naik level, Yuya akan mendapatkan 10 Battle Point dan dapat menetapkannya sebagai stat apapun yang ia suka. Jika Yuya adalah orang dari dunia lain, maka Yuya akan menerima 20 Battle Point. Jika Yuya mendapatkan titel Person Who Visit a Different World for the First Time, maka Yuya akan mendapatkan 100 Battle Point. Lalu item box. Nah, Yuya dapat memanipulasi wilayah ruangan khusus yang memungkinkan Yuya untuk menyimpan dan mengambil sebanyak apapun yang Yuya suka. Tapi item box ini tidak mungkin menyimpan makhluk hidup, jadi hanya barang saja yang bisa disimpan oleh item box ini. Barang dan benda mati ya teman-teman. Tidak ada batasan kapasitas ataupun ukuran barang yang disimpan dalam item box ini. Jadi bisa dilihat berapa OP-nya item box ini juga. Saat itu, Yuya pun terus memeriksa tentang pintu menuju dunia lain yang ia temukan sambil memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya di sana. Nah, waktu itu Yuya juga melihat kalau pemandangan di luar rumah kayu dalam pintu itu terasa seperti dunia isekai dalam game. Karena memang hanya ada hutan dan pegunungan yang mengelilinginya. Oh iya, waktu itu Yuya juga menemukan beberapa senjata imba yang tertumpuk dalam rumah kayu itu. Seperti Omni Sword. Nah, bisa dibilang Omni Sword ini adalah puncak dari semua pedang. Bilah pedangnya tetap berkilau tanpa noda, dan ujungnya selalu tajam sempurna. Dikatakan, Omni Sword ini dapat memotong apa saja, tapi itu juga tergantung kontraktornya. Pedang ini tidak untuk dijual, dan pemilik saat ini adalah Tenjo Yuya. Lalu ada Absolute Spear, atau tombak mutlak. Ini adalah satu-satunya tombak yang melebihi tombak ilahi. Konon tombak ini bisa menembus apapun tergantung kontraktornya. Tombak ini juga tidak bisa dipatahkan. Jadi, jika Yuya itu melemparkan tombak ini ke arah manapun, asalkan targetnya itu udah kunci, tapi tetap aja targetnya itu pasti akan kena gitu. Jadi bisa dibilang tombak mutlak atau Absolute Spear ini juga OP banget bener. Nah, selain itu ada juga Death Slider, atau bisa dibilang sebuah sambit kematian. Nah, ini adalah sebuah sambit yang bahkan bisa membunuh dewa kematian. Dikatakan, sambit ini dapat memotong apapun yang diinginkan oleh kontraktornya. Keberadaan apapun yang ada di dunia itu bisa dipotong oleh sambit ini. Lalu yang keempat ada Infinity Gauntlet. Gauntlet ini digunakan sebagai perlindungan mutlak bagi Yuya. Dan jika gauntlet ini dipakai Yuya untuk menyerang, maka satu pukulannya itu sama dengan serangan tak terbatas. Lalu senjata imba terakhir yang Yuya miliki adalah sebuah busur yang bernama Formless Bow. Ini adalah busur pamungkas tanpa bentuk fisik, tapi bentuknya itu bisa tergantung dari kontraktornya juga. Lalu, busur ini bisa menghasilkan panah yang jumlahnya tidak terbatas. Bahkan anak panahnya dikatakan itu mampu menembus dunia. Dan bisa mencapai target apapun yang diinginkan oleh kontraktornya. Dan giginya nih, setiap Yuya juga mencoba mengayunkan setiap senjata itu, maka Yuya juga mendapatkan penguasaan skill dari semua senjata itu. Ya walaupun waktu itu setiap skill Yuya itu masih bernilai 1 juga sih. Lalu ini adalah status skill yang Yuya miliki. Nah, karena Yuya itu telah mendapatkan skill dari setiap senjata yang ada di sana, secara tak terduga Yuya juga mendapatkan satu skill lagi yang bernama True Material Art. Nah, True Material Art ini dapat dicapai jika keadaan satu orang itu bisa menguasai dan mempelajari semua senjata dan seni berperang tangan kosong yang ada di dunia isekai ini. Jadi Yuya kan udah mendapatkan setiap satu skill dari senjata-senjata tadi tuh, makanya skill True Material Art ini bisa bangkit dalam diri Yuya. Setelah itu, Yuya pun mencoba untuk merapikan senjata yang ia dapatkan dari isekai itu. Nah, ia pun teringat kalau dia itu punya skill yang bernama Item Box. Jadi ia pun mencoba untuk memanfaatkan skill tersebut. Di sini Yuya pun masih bingung gimana caranya menggunakan skill itu. Tapi ia pun mencoba untuk menyebutkan nama Item Box dalam benaknya. Dan seketika itu pula sebuah kotak hitam pun muncul di hadapannya. Ia pun kaget dengan kepraktisan dalam isekai ini. Setelah itu, ia pun memasukkan semua senjata yang ia peroleh dan kembali ke kamar rahasia di dalam rumah kakeknya. Di sini Yuya juga mulai tahu kalau putaran waktu dalam isekai yang ia masuki itu sama dengan putaran waktu dalam dunia nyata. Ia pun sangat bersyukur dengan hal itu. Karena memang jika putaran waktunya berbeda, maka ia pastinya akan mendapatkan masalah banyak. Oh iya, karena sudah melakukan aktivitas di isekai tadi, Yuya itu menjadi lapar. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi ke supermarket terdekat.
Namun di tengah perjalanan, ia pun sedang melihat seorang perempuan yang diganggu oleh sekelompok laki-laki. Nah, walau ada banyak sekali orang yang melihat kejadian itu, tapi tidak ada orang yang berani mendekatinya. Bahkan orang-orang di sana memilih untuk pura-pura tidak melihat kejadian tersebut. Tapi, Yuya tidak bisa membiarkan perempuan itu dan lewat begitu saja. Ya, walaupun Yuya sudah mendapatkan perlakuan yang sangat buruk selama ini, Yuya itu masih belum kehilangan hati nuraninya. Yuya juga berkata dalam hatinya, kalau ia sangat takut untuk menolong perempuan itu. Namun jika kakeknya masih ada di sini, maka kakeknya pasti akan menolong perempuan itu apapun yang terjadi. Waktu itu Yuya pun mendekati sekelompok pria tadi untuk berdialog. Karena memang Yuya itu tahu kalau dengan kekuatan fisik, maka dia itu tidak bisa menang. Jadi dia itu mencoba untuk berdialog. Namun sayangnya, Yuya itu salah perhitungan. Karena nyatanya sekelompok pria tadi juga tidak senang untuk berdialog dengan Yuya. Dan bahkan tidak senang dengan kehadiran Yuya di sana gitu. Alhasil Yuya pun lagi-lagi dijadikan samsak tinju oleh sekelompok pria itu. Untungnya ada seseorang di sana yang melaporkan kejadian pemukulan itu kepada polisi. Alhasil sekelompok pria yang memukuli Yuya pun lari. Dan perempuan itu berhasil diselamatkan oleh Yuya. Di sini, perempuan itu pun berusaha untuk membantu MC kita ini dengan penuh perhatian. Ya, karena walaupun sejelek apapun Yuya, tetap saja Yuya adalah penyelamat bagi perempuan itu. Namun Yuya itu malah merasa tidak enak mendapatkan ucapan terima kasih dari perempuan tadi. Di satu sisi, Yuya juga hampir tidak pernah berbicara dengan wanita. Jadi Yuya itu tidak berani menatap mata dari wanita tadi dan berbicara dengan gagap untuk menanggapinya. Di sisi lain juga, Yuya merasa kalau perempuan itu pantas mendapatkan kebahagiaan. Nah, alasan Yuya mengatakan ini adalah Yuya itu merasa jika perempuan ini bergaul dengannya, maka perempuan ini bisa mendapatkan kesialan dari Yuya juga. Jujur saat membaca kalimat ini gue langsung diam sejenak loh. Dan ngerasa kalau memang mental MC kita yang satu ini benar-benar terganggu karena masa kecil yang sangat suram banget. Tapi terlepas dari itu semua, sang perempuan pun berkata kalau ia akan membalas kebaikan Yuya suatu hari nanti. Panel cerita pun kembali saat Yuya memasuki isekai lagi. Di sini Yuya itu sudah menjelajahi seisi rumah. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi keluar rumah di sana. Saat itu ia melihat kalau di antara rumah yang ditempatinya itu terdapat pagar pelindung yang menjaga jarak antara rumahnya dengan hutan belantara. Tepat saat Yuya berdiri di halaman rumah, ia pun merasakan sensasi mencekam yang bahkan membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Hal itu disebabkan karena adanya seekor monster yang mengitanya tepat di depan pagar rumahnya. Tentu saja, Yuya pun langsung jatuh lemas karena mengira kalau monster itu akan memakannya hidup-hidup. Tapi saat monster itu ingin menerkam Yuya, ternyata ada sebuah barrier yang aktif untuk melindungi rumah tersebut dan menghalau serangan monster tadi dari Yuya. Jadi Yuya pun bisa selamat dari terkaman monster tadi. Setelah menenangkan dirinya, Yuya pun mengaktifkan skill penilaiannya pada monster itu. Diketahui monster itu bernama Bloody Ogre, dan gregetnya status monster itu sangat beda jauh sama Yuya. Singkat cerita, Yuya itu memiliki sebuah pemikiran kalau semisal serangan dari luar itu nggak bisa masuk ke dalam rumah, apa jadinya jika Yuya langsung menyerang dari dalam ya? Apakah itu akan efektif atau tidak gitu? Jadi Yuya pun mengeluarkan senjatanya yaitu Absolute Spear untuk menyerang monster itu. Alasan Yuya memilih Absolute Spear ini adalah skill pasif dari tombak mutlak ini sendiri yang akan selalu mengenai targetnya jika telah dikunci oleh penggunanya. Jadi waktu Yuya melemparkan tombak mutlak itu secara ngasal ke arah Bloody Ogre dengan badan one pack milik Yuya itu, maka secara otomatis serangan dari tombak mutlak itu akan mengenai Bloody Ogre. Dan benar saja hal itu memang terjadi, di mana tubuh Bloody Ogre itu terbelah menjadi dua ketika terkena serangan dari Yuya. Secara mengejutkan, Yuya juga naik level secara drastis dan mendapatkan banyak sekali drop item dari Bloody Ogre. Nah, yang bikin gue agak merinding di sini adalah sensasi kesenangan dari Yuya setelah membunuh Bloody Ogre. Yuya itu tersenyum puas dan bahkan tertawa terbahak-bahak setelah membunuh sang Bloody Ogre. Dari sinilah gue bisa menyimpulkan kalau ada yang salah dengan mental MC kita yang satu ini. Di satu sisi memang dia masih memiliki hati nurani yang baik gitu, tetapi di sisi lain dia juga memiliki rasa psikopat yang tinggi. Di saat terakhir, Yuya itu kembali menuju pintu untuk kembali ke kamar kakeknya.
Nah, waktu itu dia mendapatkan pilihan untuk menukarkan drop item dari Bloody Ogre menjadi uang yang siap ia pakai. Setelah itu, ia pun menukarkan 2 item drop dan mendapatkan 1,5 juta yen dalam bentuk pecahan 10.000 yen. Lalu ia pun berkata kalau ia akan menggunakan uang ini dengan perlahan untuk biaya kehidupannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.